Halo Smart People, saya Arisma Melati. Selamat datang di podcast Sekolah Pupu Kujang. Sesuai judulnya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal Sekolah Pupu Kujang, Sekolah Visioner. Mungkin Smart People sudah tahu kalau PT Pupu Kujang punya sekolah mulai dari jenjang TK, SD sampai dengan SMP. Nah, penasaran ingin lebih mengenal lagi mengenai Sekolah Pupu Kujang? Kita sudah kedatangan tamu, yaitu Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Kesejahteraan Warga Kujang, yaitu Bapak Iswahidi Mertosono. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Semangat Pak? Semangat. Sip. Seperti kita ketahui kalau Sekolah Pupu Kujang ini ada di kawasan Pupu Kujang nih Pak. Nah ini pertanyaan yang pertama adalah apakah hanya khusus untuk karyawan Pupu Kujang saja atau boleh terbuka untuk umum nih Pak? Ya, makasih nih Bu Risma sudah diajakin di podcast ini ya. Jadi memang kalau bisa saya jelasin sedikit, Sekolah Pupu Kujang itu awalnya memang berada di lingkungan kita ya, di Pupu Kujang. Tapi sebenarnya peruntukannya bukan hanya untuk karyawan Pupu Kujang. Oh, baik. Jadi untuk umum, untuk masyarakat di sekitar kawasan gitu ya. Juga sebenarnya dari seluruh orang tua yang ada di Cikampek, di Karawang itu sebenarnya bisa masuk ke Sekolah Pupu Kujang. Jadi secara garis besar untuk karyawan iya, untuk umum juga iya. Iya, jadi bebas ya Pak, terbuka untuk umum bebas. Ya. Tidak hanya untuk karyawan saja. Benar. Iya. Ya mungkin itu yang jadi salah satu yang jadi tanda tanya banyak orang ya, orang tua betul. Terutama bahwa ini ada di Kujang dan sekolahnya hanya khusus untuk karyawan Kujang. Iya, padahal enggak ya Pak. Iya benar. Nah Pak, untuk fasilitasnya sendiri, mungkin kan orang tua di sekitar Cikampek, Karawang dan sekitarnya penasaran, emang ada fasilitas apa aja sih di Sekolah Pupu Kujang itu Pak? Mungkin bisa ceritain. Ya, sebenarnya kalau bisa dibilang itu salah satu diferensiasi utama Sekolah Pupu Kujang ya. Jadi karena kita berada di kawasan Pupu Kujang, which is kita punya semua di Pupu Kujang gitu ya, untuk olahraga gitu. Ya kalau bisa dibilang fasilitas, kita mulai dengan olahraga ya. Olahraga itu hampir semua kita punya gitu. Kolam renang yang bisa dibilang mungkin kalau saya bisa bilang Pupu Kujang satu-satunya sekolah yang punya kolam renang sendiri. Renang gitu, kapanpun anak-anak pingin berenang sebenarnya bisa. Dan kita juga punya program khusus untuk renang. Yang lain juga semuanya hampir semua ada ya. Kita punya dari lapangan basket, lapangan voli, lapangan sepak bola, futsal. Terus juga ada untuk area panahan gitu. Lengkap semuanya. Jadi kalau mau anak-anaknya segar, bugar, sebenarnya di Sekolah Pupu Kujang ada. Mungkin untuk sekolahnya sendiri sebenarnya bisa dibilang fasilitasnya lengkap gitu. Nah, kita punya seperti di SMP kami punya khusus untuk lab bahasa dan lab komputer. Itu terpisah gitu. Jadi lab bahasa sendiri, lab komputer sendiri. Lab fisika, lab IPA-nya juga ada gitu ya. Keren banget. Iya. di SD juga kami punya lab komputer sendiri. Gitu. Untuk fasilitas ruang kelas kalau bisa dibilang kami standar ya. Kami standarnya 80 meter persegi gitu. Itu memang sudah kita buat diferensiasinya sendiri sejak dulu karena memang kita melihat bahwa untuk daya tampung dengan small class itu bagus gitu. Ya kalau sekarang katakanlah satu rombel itu berapa ya, maksimum 30 orang menurut kami. 30 anak itu sangat baik. Dan gitu. Nyaman ya. Nyaman. Dengan kapasitas seperti itu. ber-AC. Iya, ber-AC itu paling utama. Bedanya sekarang memang nggak diaktifin karena lagi pandemi. Siap. Pak, untuk di Abad 21 ini tentunya banyak tantangan yang dihadapi oleh mungkin seluruh sekolahan sama mungkin ya. Tentunya ada kurikulum. Mungkin ada penyesuaian kurikulum di abad 21 seperti apa, dan juga pandemi seperti itu, juga menghadapi tantangan pasar global itu seperti apa Pak yang disiapkan oleh Sekolah Pupu Kujang? Ya ini pertanyaan berat sebenarnya ya. Jadi setiap sekolah kan semestinya merumuskan mau dibawa kemana ke sekolahnya dan mau dijadikan apa siswa-siswanya gitu. Jadi kalau kami sebenarnya melihatnya itu saya pribadi itu sangat percaya dengan satu hal. Ada pernyataan seperti ini, knowledge can be developed, but attitude is a character gitu ya. Jadi sekolah kami itu sebenarnya pinginnya seperti itu.
Kalau kita bisa bilang sekarang itu kita itu ada di era abundance of knowledge gitu ya. Anak-anak itu dengan mudah bisa dapat informasi, guru-guru juga dapat mudah informasi. Tapi kita harus ingat gitu, ada satu hal yang itu bisa dibilang sangat diperlukan anak-anak. Apa itu? Attitude gitu ya. Dan itu akan jadi karakter mereka. Attitude itu apa? Ya sikap mereka, keseharian mereka, cara berpikir mereka, mental mereka gitu. Itu akan terbawa terus. Nah, itu yang di sekolah kami pastikan bahwa dengan pendidikan yang ada, kami KBM-nya, sebenarnya kami kurikulumnya juga tidak khusus ya. Kami mengikuti kurikulum nasional, tetapi memang ditambahkan dengan program-program khusus. Jadi kalau kami sendiri program khusus, kami lihat ke depan itu ada hal-hal yang memang pertama jadi buat kami itu adalah kebutuhan anak gitu, dan salah satunya itu kami buat program khusus namanya native program. Native program itu sebenarnya kami melatih anak-anak kami untuk bisa kemudian bisa berbahasa Inggris dengan baik. Kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu bahasa dunia gitu ya. Terus yang berikutnya itu kami melihat juga ada keinginan orang tua gitu. Ada keinginan orang tua yang besar sebenarnya untuk tadi membangun karakter anak itu pendidikan keagamaan ke anak itu juga harus diperhatikan. Ya betul itu Pak, penting Pak. Nah ini yang kemudian kami merumuskannya dengan program khusus juga untuk keagamaan. Nah kalau kami lihat kan di sekolah kami itu mostly 90% anaknya itu beragama Islam, Muslim ya. Jadi dibuatkan program khusus untuk siswa yang beragama Islam, yaitu program namanya program Qiraati. Nah ini program untuk memfasilitasi anak-anak bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, tapi tidak sampai di situ saja. Untuk yang agamanya non Islam itu siswanya diberikan juga pelajaran untuk sesuai dengan agamanya gitu. Ini yang fasilitasi juga untuk itu, karena memang kita nggak sepenuhnya siswanya Muslim. Iya. Jadi selain dengan kurikulum yang standar sesuai dengan nasional ya Pak ya, berbasis standar nasional itu, di sekolah Pupu Kujang sendiri malah lebih dari itu ya Pak ya, lebih dari standar dengan tadi menghadirkan native dan ada program Qiraati juga seperti itu ya Pak ya. Memang keren. Dan mungkin native ini ya mungkin bisa disurvei lah ya, kalau di Karawang jarang sebenarnya. We are the only one. Oh gitu Pak? Iya. Wow, keren nih. Makanya nih orang tua nih luar biasa nih, harus pilihan terbaik ini. Ya kalau saya sih ya kalau mau lihat sebenarnya banyak saya lihat di media sosial sekolah kami SD, SMP itu sudah menampilkan anak-anak yang mengungkapkan atau berekspresi dalam bahasa Inggris ya. Menurut kami itu sangat baik. Dan sudah ada program untuk English Day, English Club gitu ya. Dan ini sudah berjalan sekitar 4 tahun nih. Ini tahun keempat. 4 tahun. Ya. Jadi anak-anak memang diundang supaya lebih tertarik lagi menggunakan sehari-hari bahasa Inggris ya Pak ya. Supaya nanti kalau misalkan tadi kan menghadapi pasar global. Jadi anak-anak dari sejak apa nih Pak kalau untuk English Day itu? Jadi kalau kami native itu untuk TK itu sebenarnya hanya sebulan sekali. Oh iya. Tapi kalau dari TK. Ya TK-nya sebulan sekali. Kalau SD itu setiap anak itu diharapkan bisa dapat sekali seminggu, jadi 4 kali dalam sebulan. Untuk SMP? SMP sama 1 kan minggu sekali. Durasinya berbeda. Wow, memang keren sekali ya. Mudah-mudahan kalau di SMP Pupu Kujang ini memang bahasa Inggrisnya nanti jago-jago. Seperti itu. Nah Pak, untuk 5-10 tahun ke depan sudah punya gambaran nggak Pak untuk persiapan menghadapi 5 tahun sampai 10 ke depan itu seperti apa nih Pak? Ya, jadi memang secara umum program yang kita laksanakan di yayasan di YKWK ya, Yayasan Kesejahteraan Warga Pupu Kujang, itu kita terutama ingin sekolah itu sudah memiliki bentuk yang jelas gitu ya, visinya bagus gitu ya, bisa dijalankan, dan terutama
Kalau kami melihatnya pondasi utama sekolah itu ada di guru-guru, gitu ya. Jadi guru-guru memang kita mulai dari tahap rekrutmen, gitu ya, sampai evaluasi dan kemudian penyiapan semuanya itu dilakukan dengan ketat, gitu ya. Kita punya standar yang bisa dibilang baik untuk itu. Yang berikutnya memang kita melihat bentuk sekolah. Jadi sekolah Kujang itu bisa dianggap legend lah buat buat siswa-siswanya, karena bisa dibilang walaupun dari segi tampilannya tidak megah gitu, tetapi yang ingin kita berikan adalah kenyamanan, terutama kenyamanan untuk belajar. Ini yang paling kita utamakan, dan juga kelengkapan fasilitas. Jadi ini yang secara bertahap kami coba pastikan dan membuat itu berbeda dengan sekolah lain. Seperti itu misalnya kita akan sudah mulai mempersiapkan tadi kita punya tim pengajar juga memiliki fasilitas seperti lab komputer yang baik gitu ya, terus lab bahasa yang baik juga, walaupun itu baru tingkat SMP loh. Betul. Nah, yang terutama yang harus dilihat lagi sebenarnya, kami tuh melihatnya adalah kurikulum. Nah, ini yang memang kami secara bertahap itu ya, dengan ada native ini kami berusaha untuk memperbanyak kemampuan anak dalam hal berbahasa gitu. Nah, kami berharap dengan begitu pelan-pelan kami akan bergerak ke kurikulum yang lebih advance gitu. Nah, kalau untuk anak sendiri kami melihat memang kebutuhan 5 tahun 10 tahun ke depan itu memang bisa dibilang anak itu harus sedini mungkin bisa cakap dengan yang berbau digital. Betul, teknologi ya Pak ya, sesuai dengan perkembangan teknologi. Dan makanya di kurikulum maupun di ekstrakurikuler gitu ya, di kurikuler dan ekstrakurikuler kami memfasilitasi itu. Kami juga punya ekstrakurikuler khusus, misalnya katakanlah kami punya ekskul robotik gitu ya. Wow. Jadi ini melatih critical thinking anak-anak itu. Mereka juga bisa berlatih untuk menciptakan sesuatu, mengkreasikan sesuatu. Kita berharap paduan-paduan tadi antara SDM yang baik, fasilitas yang berbeda, punya hal yang berbeda dengan yang lain, juga kurikulum yang khusus, serta didukung oleh ekstrakurikuler, itu menjadi satu kesatuan yang menyiapkan anak siap untuk 5 tahun 10 tahun depan. Jadi sekolahnya bisa dibilang kami berharap itu jadi paket yang dianggap ataupun dirasakan oleh orang tua khususnya dan anak, itu paket komplit. Ya. Lengkap ya Pak ya? Lengkap. Nah ini Pak, untuk di kondisi pandemi saat ini pastinya ini menjadi tantangan untuk kita semua. Bagaimana adaptasi dari Sekolah Pupuk Kujang dalam metode pembelajaran dan juga penerapan protokol kesehatan agar orang tua tetap percaya menyerahkan anaknya di Sekolah Pupuk Kujang? Ya, ini yang berat buat kami ya sebenarnya. Jadi pilihan di saat-saat seperti ini buat kami di yayasan sendiri cukup berat, karena apa yang mau kita utamakan gitu ya, apakah konten pembelajaran gitu. Dalam hal ini ya kita tidak mau mengakui bahwa tatap muka itu jauh lebih baik gitu, betul. Dibanding kita melakukan secara online ataupun daring gitu ya. Tetapi ada hal lain yang perlu memang kami harus pikirkan, yaitu keselamatan guru-guru kami, keselamatan siswa-siswa kami gitu. Nah, ini yang kemudian kami berusaha untuk merumuskan bahwa keselamatan anak atau siswa dan guru itu merupakan prioritas utama kami. Nah, ini memang kami rumuskan dengan cukup hati-hati gitu ya. Dari segi pembelajaran kami tidak mau mengurangi. Kami juga berusaha untuk memberikan pembelajaran yang kualitasnya baik. Itu dibuktikan dengan metode yang digunakan oleh guru-guru kami. Kami mengevaluasi itu. Juga kami melihat bahwa semua fasilitas
itu harus kami sediakan. Jadi yayasan membantu sekolah untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh guru untuk mengajar. Jadi secara online itu kami lakukan bisa dibilang hampir sekitar setahun. Jadi kami fully online itu setahun. Tapi kemudian kami melihat ada peluang untuk kemudian memadukan atau hibrid ya antara online dan offline. Itu kami sudah lakukan dari tahun lalu. Kami sudah mulai kami menyebutnya sebagai proses PTMT gitu ya, pembelajaran muka terbatas gitu. Kami sudah melakukannya dan itu kami evaluasi dan memang kami selalu berusaha untuk prokesnya dijaga ketat. Nah itu kami memadukan apa-apa yang sudah dapat dari anjuran pemerintah, tetapi juga di sisi lain kami melihat apa yang bisa kita kembangkan di sekolah. Nah dengan begitu ya alhamdulillah kalau bisa saya bilang sepemahaman kami dan data yang masuk di kami itu pertama yang paling penting itu tidak ada klaster yang timbul dari sekolah. Ini yang paling utama. Betul, Pak. Jadi anak-anak kami, guru-guru kami itu keselamatannya terjaga dengan baik gitu dan kesehatannya. Yang kedua itu bisa dibilang guru-guru kami sendiri itu sebagian besar itu belum pernah alhamdulillah kena COVID. Jadi ini parameter yang jelas buat kami bahwa dengan pembelajaran yang baik gitu kita prosesnya tetap mengutamakan keselamatan. Protokol yang dijalankannya juga sangat ketat sekali sepertinya Pak ya? Iya, ya itu yang kami utamakan. Dan kalau dari hasil pembelajaran ya kami mengukurnya dari banyak hal ya gitu, dari banyak hal, dan kami pikir apa yang kemudian diperlihatkan oleh sekolah terutama prestasi gitu ya, prestasi guru-guru kami, prestasi siswa-siswa kami itu bisa dibilang justru kami melihat ada kan gini ya, kalau semua sekolah menerapkan hal yang sama, relatif sama bahwa itu ada online dan sebagainya, pasti sama ada penurunan gitu. Ya lolosnya ada gitu. Tetapi justru di situ kami ada tuh prestasi yang justru jauh lebih dibanding yang lain gitu. Nah, ini yang kami lihat bahwa sebenarnya ini keberhasilan guru-guru kami dalam membuat proses pembelajaran yang menarik buat anak dan kualitasnya baik. Gitu. Ya, jadi walaupun sama-sama menghadapi pandemi, kita tetap jauh lebih unggul ya Pak ya, seperti itu menghadapi kondisi pandemi seperti saat ini, seperti itu ya Pak ya. Kalau kami lihat dari profil anak-anak dan prestasi yang ditorehkan oleh siswa maupun guru itu bisa dibilang buat saya sendiri itu sangat baik gitu. Ini Pak, untuk teknis PTMT-nya sendiri, saya dengar kalau misalkan di Sekolah Pupu Kujang ini sangat ketat sekali. Sepertinya hanya berapa persen saja yang diperbolehkan masuk untuk PTMT dan selainnya itu online Pak. Seperti apa Pak ini perbandingannya? Jadi kalau kami kan setelah sekitar setahun online, itu kami kemudian bersama-sama dengan sekolah itu bidang pendidikan merumuskan itu gimana kita bisa masuk sekolah anak-anak gitu. Dan di tahun lalu kami merumuskan memang harus masuknya itu secara bertahap. Nah, kalau awal-awal banget itu kami cuman sekitar 25% sebenarnya dari kapasitas yang ada yang diisi gitu. Nah, itu berarti dengan misalnya kelas kami itu isinya ada yang 25 misalnya ya, berarti ya 10 orang atau 12 orang sangat, gitu. Memang mereka masuk bareng-bareng tapi kelasnya jadi banyak. Oh ya, dibagi lagi ya Pak? Dibagi lagi gitu. Nah, terus baru ditingkatkan 50%. 50% sekarang memang kita sudah 50% gitu, dan ya kami berharap dalam waktu dekat dengan kondisi yang ada seperti ini dengan track record yang baik, yaitu kami bisa membawa anak-anak ke sekolah secara bersama-sama. Nah, dari penjelasan tadi Pak, memang Sekolah Pupu Kujang ini kan memang lengkap sekali, mau dari fasilitasnya, pendidiknya juga sangat kompeten, dan juga tadi dijelaskan ada gambaran juga ada mulai dari 5 sampai 10 tahun ke depan. Memang Sekolah Pupu Kujang ini sangat sekolah yang visioner ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan kepada orang tua yang ingin menyerahkan anaknya seperti apa nih Pak caranya nih Pak? Ya, makasih Bu Risma. Ya, buat smart people, orang tua yang cerdas, ya mungkin bisa tadi sudah kita dengar bareng-bareng ya. Jadi Sekolah Pupu Kujang itu punya fasilitas yang lengkap, yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang di Karawang gitu ya. Juga punya guru-guru yang
sangat kompeten gitu, yang diseleksi dan evaluasi dengan baik gitu. Terus juga yang paling penting itu punya program-program khusus gitu ya. Yep. Punya program-program khusus yang bisa dibilang tidak ada di Karawang gitu. Itu pembeda utama. Terus yang terakhir dan yang tidak kalah penting sebenarnya, keamanan dan kenyamanan siswa di sekolah itu terjamin. Nah, mungkin kalau orang tua mau mendaftarkan anaknya untuk sekolah di Sekolah Pupu Kujang, bisa dilihat di video ini nanti. Mendaftarnya nanti nomor kontaknya mungkin bisa ada di video ini ya. Iya. Nah, untuk closing nih Pak, boleh nih kita bareng-bareng sebutin Sekolah Pupu Kujang, sekolah visioner. Oke. Yuk. Sekolah Pupu Kujang, sekolah visioner. Sampai jumpa.